Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nugi Septian Rahayu, selaku mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 2023 di Universitas Pancasakti Tegal. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan best practice dengan judul Strategi Meningkatkan Kematangan Hubungan dengan Teman Sebaya Peserta Didik melalui layanan klasikal dengan teknik Small Group Discussion di kelas 11-3 SMA Negeri 5 Kota Tegal. Dalam pembuatan best practice ini, saya dibersamai oleh Ibu Mulyani MPD selaku dosen pembimbing lapangan dan Ibu Novita Sagitarani SPSI sebagai guru pamong. Adapun pokok bahasan dalam best practice ini terdiri dari 3. Yang pertama, pendahuluan, yang kedua metode, yang ketiga hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah pendahuluan, di mana dimulai dari kondisi ideal. Kematangan hubungan dengan teman sebaya merupakan hal yang sangat penting dimiliki oleh peserta didik. Ketika peserta didik memiliki hubungan yang baik dengan teman sebayanya, peserta didik cenderung lebih mudah bekerja sama, saling menghargai perbedaan, dan terbuka terhadap berbagai sudut pandang. Namun sebaliknya, jika hubungan antar peserta didik kurang harmonis, misalnya terdapat konflik, rasa tidak nyaman, atau kelompok-kelompok eksklusif, maka hal ini dapat menghambat komunikasi dan interaksi di dalam kelas. Namun, kondisi di lapangan pada saat ini, kematangan hubungan dengan teman sebaya masih menjadi perhatian dan perlu dibenahi. Hal tersebut berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang menunjukkan bahwa masih terdapat siswa yang belum memiliki kemauan untuk bergaul dengan teman sekolahnya. Adapun AKPD menunjukkan bahwa peserta didik yang suka bergaul dengan teman sekolah memiliki persentase yang tinggi, yaitu 2,80%. Maka dari itu, perlu adanya solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Adapun solusi yang diterapkan adalah layanan klasikal dengan teknik small group discussion. Layanan klasikal dengan teknik diskusi kelompok kecil atau small group discussion ini adalah metode bimbingan yang melibatkan sekelompok kecil individu untuk membahas suatu topik secara terfokus. Adapun aksi nyata dalam best practice ini yaitu melaksanakan layanan menggunakan bimbingan klasikal dengan teknik small group discussion. Melalui interaksi kelompok, peserta didik dapat saling berbagi pengalaman, memperoleh wawasan baru, serta membangun keterampilan sosial dan komunikasi. Metode ini memungkinkan peserta didik untuk berinteraksi secara langsung dalam kelompok kecil. Hal ini mendorong komunikasi yang lebih terbuka, mendalam, dan personal antar peserta didik, sehingga peserta didik dapat mengenal satu sama lain dengan lebih baik. Melalui diskusi kelompok, peserta didik belajar membangun hubungan baik dengan teman sebaya seperti mendengarkan, menghargai perbedaan, dan bekerja sama. Ini membantu membangun rasa saling percaya, mengurangi konflik, serta menciptakan lingkungan kelas yang lebih inklusif dan harmonis. Selanjutnya adalah bagian metode. Yang pertama, waktu dan tempat. Pelaksanaan best practice ini bertempat di SMA Negeri 5 Kota Tegal yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2024 dalam satu pertemuan selama 45 menit. Adapun target atau subjek dalam best practice ini adalah peserta didik kelas 11-3 SMA Negeri 5 Kota Tegal yang berjumlah 36 peserta didik. Adapun prosedur dalam pelaksanaan best practice ini, yang pertama yaitu perencanaan layanan, yang kedua perancangan layanan, yang ketiga pelaksanaan layanan, keempat pengamatan, dan yang terakhir adalah refleksi. Adapun data yang diperoleh, instrumen dan teknik pengumpulan data, yang pertama data yang diperoleh dalam best practice ini adalah data kualitatif. Dengan menggunakan 3 instrumen yaitu lembar pengamatan untuk melihat keterlibatan dan perkembangan siswa terhadap peningkatan hubungan dengan teman sebaya. Selanjutnya, lembar refleksi untuk mengeksplorasi pengalaman dan pemahaman siswa. Dan yang terakhir ada lembar kerja siswa untuk menilai hasil belajar.
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi dan dokumentasi. Selanjutnya mengenai hasil dan pembahasan yang menjadi kunci dari best practice yang telah dilaksanakan. Layanan klasikal dengan teknik small group discussion terbukti efektif dalam meningkatkan hubungan baik antar teman sebaya. Dengan membagi peserta didik ke dalam kelompok-kelompok kecil secara acak, peserta didik didorong untuk mengenal dan bekerja sama dengan teman-teman yang sebelumnya jarang berinteraksi. Diskusi mengenai keterampilan sosial dan komunikasi membantu peserta didik memahami pentingnya empati, mendengarkan, dan menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif. Selain itu, kegiatan ini menciptakan ruang bagi peserta didik untuk berbagi pengalaman dan belajar satu sama lain, sehingga memperkuat ikatan sosial di antara peserta didik. Peningkatan hubungan baik antar teman sebaya di kelas dapat dicapai melalui strategi layanan klasikal dengan teknik small group discussion. Layanan ini tidak hanya membantu peserta didik dalam mengembangkan keterampilan komunikasi dan kerjasama, tetapi juga menciptakan suasana kelas yang lebih inklusif dan harmonis. Diharapkan, guru BK terus melaksanakan dan mengembangkan kegiatan serupa secara berkala untuk menjaga kualitas hubungan peserta didik dengan teman sebayanya. Selain itu, perlu adanya keterlibatan guru mata pelajaran untuk memperkuat strategi meningkatkan hubungan peserta didik dengan teman sebaya dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan implementasi strategi meningkatkan kematangan hubungan dengan teman sebaya melalui layanan klasikal menggunakan teknik small group discussion di kelas 11 3 SMA Negeri 5 Kota Tegal, dapat disimpulkan bahwa